Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Dina Makroja Sudalahi, yang kedua Trisatin Panggabean, yang ketiga Trisatin Sri Ratna Dewi, yang keempat Salsabila Yusra, yang kelima Nadia Boru Supiri, yang keenam Sugesti Trisna Wardaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang MySQL. MySQL adalah suatu perangkat lunak database relasi atau Relational Database Management System atau RDBMS. Seperti halnya Oracle, PostgreSQL, MS SQL, dan sebagainya. MySQL dikembangkan sekitar tahun 1994 oleh sebuah perusahaan pengembang software dan konsultan database bernama MySQL AB yang berada di Swedia. Selanjutnya, format perintah. Berikut adalah ketentuan-ketentuan memberi perintah pada MySQL. Yang pertama, setiap perintah harus diakhiri dengan tanda titik koma kecuali untuk perintah tertentu. Misalnya quit. Yang kedua, setiap perintah akan disimpan dalam buffer atau memori sementara untuk menyimpan histori perintah-perintah yang pernah diberikan. Ketiga, perintah dapat berupa perintah SQL atau perintah khusus MySQL. Untuk berikutnya, saya akan memulai cara menggunakan MySQL menggunakan XAMPP. Pertama, aktifkan dulu XAMPP-nya, klik Run pada Apache, klik Start pada Apache dan MySQL. Terus buka CMD-nya. Terus klik CD garis miring, enter, terus CD XAMPP, terus enter, terus MySQL, terus CD MySQL, enter, terus cdbin, terus enter, terus klik MySQL spasi root. Nah, berikut cara penggunaan MySQL udah bisa dibuat codingan. Terus cara mengeluarkan atau men-stop MySQL-nya dengan cara menggunakan perintah exit atau quit dengan garis miring Q. Klik enter. Sekian tadi penjelasan yang dapat saya berikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Salsabila Yusra, yaitu tentang Data Definition Language atau DDL. DDL merupakan kelompok perintah yang berfungsi untuk mendefinisikan atribut-atribut basis data, tabel atribut kolom. Di dalam DDL terdapat create, alter, dan drop. Untuk yang pertama, saya akan membuat create database. Yang pertama, kita akan membuat show database. Kemudian kita buat create database atau namanya. Di sini saya membuat CV kelompok 2. Setelah itu, kita akan memilih database, yaitu dengan tampilan. Setelah ini kita bikin dulu tampilannya, yaitu show database.
Mohon maaf, setelah ini kita bikin use-nya. Use database. Setelah muncul use-nya, kita akan masuk ke membuat tabel, create tabel. Yaitu create tabel mahasiswa. Kita masukkan optionnya name, integernya 10, kemudian nama mahasiswa, char-nya kita bikin 20. Setelah itu jurusan. Kita buat char-nya 10. Setelah itu fakultas, char-nya 10. Kemudian kita enter. Setelah itu kita akan menampilkan database yang akan dipresentasikan atau dijelaskan oleh Trisatid. Selanjutnya, untuk menampilkan daftar nama tabel yang ada pada database yang sedang aktif, diketik show tables. Enter. Kemudian untuk menampilkan atribut tabel, dibuat desk mahasiswa. Dan seperti inilah hasilnya. Untuk menghapus tabel, sintaksnya yaitu drop tabel. Drop tabel mahasiswa. Enter. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Sri Ratna Dewi. Saya akan melanjutkan DML. DML atau Data Manipulation Language adalah kelompok perintah yang berfungsi untuk memanipulasi data dalam basis data. Misalnya untuk pengambilan, penyisipan, pengubahan, dan penghapusan data. Perintah yang termasuk dalam DML adalah insert, delete, update, dan select. Saya akan mencoba perintah insert. Insert digunakan untuk menambah baris pada suatu tabel. Kita buat create table. Jurusan. Mata kuliah. Kemudian enter. Dosen mata kuliah. Char 10.
koma, kemudian kita enter, dosen PA, char 20, titik koma, enter. Kemudian masuk ke perintah delete. Delete digunakan untuk menghapus suatu baris, baris dengan kondisi tertentu atau seluruh baris. Kemudian masuk ke perintah update. Update digunakan untuk mengubah isi data pada suatu atau beberapa kolom pada suatu tabel. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Bersumi. Di sini saya akan melanjutkan mengenai DML, yaitu select. Select digunakan untuk menampilkan isi dari suatu tabel yang dapat dihubungkan dengan tabel yang lainnya, yaitu dengan cara select from mahasiswa, select dengan select bintang from mahasiswa. Error. Kalau error kita ulangi lagi, guys. Nah, seperti ini. Terima kasih. Kemudian dilanjutkan dengan relation. Dan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Nama saya Sugesti Trisnawadaya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai database relation. Database relation merupakan jenis database management system atau DBMS yang terbaru yang memberikan gambaran atau bahkan skema yang menjelaskan tentang hubungan relasi antara tabel bisa dilakukan di dalam sebuah database. Tujuannya menciptakan suatu konsep database atau DBMS yang terintegrasi dan bersifat standalone. Dua, menciptakan DBMS yang konsisten dan menghindari terjadinya data redundancy atau duplikasi data dengan mengimplementasikan konsep normalisasi data yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengambil dan juga memproses data. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.